Injil Markus pasal 15 ayat 33 sampai 39. Saya kasih tema pada pagi hari ini adalah sungguh dia adalah anak Allah. Yesus mati pada jam 12. Kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3:34. Dan pada jam 3, sesudah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Sama-sama, waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Tepuk tangan buat firman Tuhan. Saudara-saudara, nama dan gelar Yesus adalah istilah atau lambang yang dipakai di dalam Alkitab untuk menggambarkan siapa itu Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara baca sepanjang kitab Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes, saudara tidak menemukan satu kata pun secara implisit yang mencatat bahwa Yesus mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Tapi bukan berarti bahwa ketika Yesus tidak mengatakan bahwa dia adalah Tuhan, dia bukan Tuhan. Sebab iman Kristen, saudara-saudara, tidak hanya dibangun oleh perkataan Tuhan Yesus saja, tapi iman Kristen pun juga dibangun oleh para nabi, para rasul, dan juga para orang percaya. Salah satunya adalah yang diucapkan oleh kepala pasukan Romawi ini. Ketika dia melihat matinya Yesus, dia mengakui bahwa sungguh orang ini adalah anak Allah. Paulus, saudara, pernah mengatakan dalam Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-10 sampai 11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi dari sini saudara-saudara kita melihat bahwa Kristus atau Yesus Kristus, saudara-saudara, bukan sekedar diberi gelar, saudara, tapi benar-benar dia adalah Tuhan. Beberapa gelar umum yang dipakai untuk menggambarkan siapakah itu Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, saudara, disebut Kristus atau Mesias, yang artinya yang diurapi oleh Tuhan. Kemudian yang kedua adalah Juru Selamat, berasal dari perjanjian lama, itu memakai kata Yosua, sehingga diterjemahkan ke dalam perjanjian baru, yakni Yesus, yakni Juru Selamat. Kemudian anak Allah, kemudian lagi anak domba Allah, kemudian lagi Tuhan, kemudian anak Daud, dan yang terakhir adalah Allah yang maha tinggi. Jadi saudara perhatikan, gelar-gelar ini diberikan kepada Yesus untuk menggambarkan bahwa dia adalah Tuhan. Sekalipun secara implisit Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Nah, anak Allah merupakan gelar untuk Yesus Kristus yang menyatakan bahwa ia berasal dari Allah. Dia melakukan kehendak Bapanya dan dia dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 30 berkata, aku dan Bapa adalah satu. Jadi kalau ada pandangan yang melawan pandangan ini, itu sesat, saudara-saudara. Kalau kita belajar tentang sejarah kekristenan,
kurang lebih ada 100 bidat. Dimulai dari abad pertama saudara-saudara sampai abad hari ini. Ada banyak sekali penyesat-penyesat saudara yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi sejarah membuktikan bahwa segala bantahan kepada Yesus itu dibuktikan bahwa Dia benar adalah Tuhan. Nah, ketika Yesus mati di Kalvari atau di Golgota, ada 3 fenomena atau peristiwa yang terjadi sehingga membuat kepala pasukan Romawi ini mengaku dan sadar bahwa yang mati ini bukan orang yang berdosa. Yang mati ini bukan manusia biasa, tapi yang mati ini adalah anak Allah. Fenomena yang pertama, kalau saya dan saudara baca adalah terjadi kegelapan dari jam 12 siang sampai jam 3 sore. Yesus tergantung saudara, dan sejak saat itu kegelapan itu terjadi. Nah, ada 2 pandangan tentang ini saudara-saudara. Yang pertama adalah bisa saja Allah murka kepada orang-orang yang menyalibkan Yesus. Jadi Allah Bapa itu benar-benar murka. Kenapa? Karena Yesus yang tidak berdosa, tapi itu saudara ditukar dengan yang namanya Barabas. Sehingga harusnya Barabas yang mati, tapi Yesuslah yang mati tergantung di Golgota. Dan pandangan yang pertama ini mengatakan bahwa Allah murka kepada orang-orang yang menghukum dan membunuh Yesus pada waktu itu. Tapi pandangan yang kedua juga saudara berbunyi bisa juga kepada Yesus. Sebab apa saudara-saudara? Karena Yesus sedang menyamakan dirinya dengan manusia yang berdosa. Atau Yesus menjadi wakil, atau Yesus menjadi pengganti dari manusia yang berdosa. Padahal dia sendiri tidak berdosa. Dan pandangan ini saudara-saudara membuat Allah yang ada di surga murka, sehingga kegelapan terjadi dari jam 12 sampai jam 3 sore. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saudara, Yesus berseru Eloi Eloi lama atau Eli Eli lama sabachthani. Mengapa Allahku engkau meninggalkan aku? Kita melihat ketika Yesus ditangkap dari Getsemani, maka kepala pasukan Romawi ini adalah pemimpin yang menangkap Yesus. Ketika Yesus ditangkap, dibawalah kepada sidang pengadilan agama orang Yahudi, atau namanya adalah Sanhedrin pada waktu itu. Yesus ditanya saudara-saudara, Yesus diam. Bahkan ketika saudara tahu dia diolok-olok, ketika Yesus saudara dicambuk, ketika Yesus saudara jalan melalui jalan Via Dolorosa, tidak kuat mengikul salib, ada satu orang namanya Simon orang Kirene yang menggantikan dia untuk memikul salibnya. Dan ketika dia tergantung di Golgota, kepala pasukan Romawi ini adalah salah satu saksi mata yang melihat perjalanan Yesus dari Getsemani sampai Golgota. Dan lewat pandangan dan pengamatan dari dia ini, dia mengakui bahwa yang meninggal ini bukan orang biasa, tapi yang meninggal ini adalah Allah sendiri, bahkan punya hubungan dengan Allah. Kenapa? Karena dia berseru Eli Eli lama sabachthani. Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saya dan saudara, coba lihat Markus 14 ayat 60 sampai 62. Firman Tuhan berkata, maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?
Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Markus 15 ayat yang kedua, firman Tuhan berbunyi, Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Nah, dari rentetan peristiwa ini, kepala pasukan Romawi ada di tempat itu. Dan ketika dia ada di tempat itu, dia sungguh sadar bahwa orang ini bukan orang yang bersalah. Dia orang yang harusnya dibebaskan, tapi dia rela untuk tergantung di Golgota. Dan ketika dia tergantung di Golgota, saudara-saudara, itu semua karena dia ingat saya dan juga saudara. Amin. Kalau dia tidak ingat kita, dia tidak akan jalan sampai Golgota. Tapi karena itu adalah tujuan dia datang ke dunia, maka sekalipun berat, dibantu oleh Simon orang Kirene, tapi Yesus mau berjuang untuk tergantung di Kalvari. Jadi kalau hari ini saudara menderita, kembali mengingat Yesus Kristus. Sebab ketika dia mau menderita bagi kita, maka kita pun juga harus mau menderita bagi dia. Ada amin? Saudara jangan hanya mau Yesus menanggung semuanya dan kita hidup biasa-biasa. Tapi kalau hari ini kita sudah ditebus dengan darahnya yang sangat mahal, ayo ingat pengorbanan Tuhan yang begitu luar biasa. Tidak mudah, dia harus jalan sampai Kalvari dan tergantung di sana. Tapi itu merupakan suatu bukti bahwa dia sangat mengasihi saya dan juga saudara. Dan fenomena yang ketiga adalah tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Nah, saya akan bahas tentang tabir bait suci yang terbelah dari atas sampai ke bawah. Peristiwa ini, saudara-saudara, adalah satu peristiwa yang sangat luar biasa. Bukan hanya untuk orang Yahudi, bukan hanya untuk orang Yunani, bukan hanya untuk orang Romawi, tapi untuk semua manusia yang ada di bawah kolong langit ini. Tabir bait Allah robek dari atas sampai ke bawah. Ketika orang Israel pulang dari pembuangan tahun 536 sebelum Masehi, mereka bangun bait Allah penuh dengan tantangan. Tapi Tuhan menyertai mereka sehingga tahun 515 sebelum Masehi, bait Allah itu selesai dibangun oleh Ezra, Nehemia, dan juga orang-orang Yehuda. Ketika tahun 38 sebelum Masehi, maka bait Allah yang dibangun itu, saudara-saudara, terbakar. Tapi rusaknya tidak parah. Nah, pada tahun 20 sebelum Masehi, Herodes naik, maka dia ingin memikat hati orang-orang Yahudi. Dia ingin kembali memperbaiki bait Allah yang terbakar itu. Sekalipun dia bukan orang Yahudi, tapi karena dia mau memikat atau mengambil hati orang-orang Yahudi, dia mau kembali membangun atau memperbaiki bait Allah tersebut. Maka bait Allah itu, saudara, dibangun, dikembangkan lebih besar daripada sebelum-sebelumnya. Bahkan bukan hanya itu, dia bangun yang namanya rumah atau istana untuk imam besar. Dia bangun alun-alun, dia bangun sekolah teologi, dia bikin tempat-tempat yang bagus, saudara, sehingga orang-orang Yahudi begitu terikat dengan Herodes. Sampai-sampai ketika mereka bangun bait Allah itu selesai pada 1,5 tahun, kurang lebih, saudara, ada 3 juta orang Yahudi yang berkumpul dari seluruh dunia untuk merayakan pentabisan daripada bait Allah yang sudah diperbaiki oleh Raja Herodes. Nah, saudara-saudara, ketika Yesus mati, maka bait Allah ini, saudara, tabirnya robek dari atas sampai ke bawah. Saudara pernah ingat? Yesus bilang, bongkar bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan membangunnya.
Mereka marah, mereka bilang 46 tahun kami bangun ini bait Allah, masa engkau bilang hanya dalam 3 hari? Padahal mereka tidak mengerti yang Yesus maksudkan adalah dirinya sendiri. Lewat kematian dia, semua peraturan, semua hukum seremonial, semua peraturan-peraturan Taurat, semua itu digenapi dan dibatalkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kemah suci saudara-saudara terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada pelataran, yang kedua adalah ruang kudus, dan yang ketiga adalah ruang maha kudus. Untuk membatasi ruangan-ruangan tersebut, saudara, maka ada satu benda disebut tabir atau tirai, atau bahasa kita saudara adalah gorden. Nah, kita melihat saudara-saudara, untuk yang namanya kemah suci saudara-saudara, itu yang memisahkan adalah tabir yang pertama itu disebut tabir pintu kemah, yakni memisahkan antara ruang kudus dengan pelataran. Sedangkan tabir yang kedua adalah memisahkan ruang kudus dan ruang maha kudus. Itu disebut yang namanya tabir kemah suci. Mari kita lihat Keluaran 20 ayat 30 sampai 33. Firman Tuhan berkata, kemudian haruslah kau dirikan kemah suci sesuai dengan rancangan yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Haruslah kau buat tabir dari kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmisi dan lenan halus yang dipintal benangnya. Haruslah dibuat dengan ada kerupnya buatan ahli tenun. Haruslah engkau menggantungkannya pada 4 tiang dari kayu penaga yang disalut dengan emas, dengan ada kaitannya dari emas berdasarkan 4 alas perak. 33. Haruslah tabir itu kau gantungkan pada kaitan penyambung tenda itu, dan haruslah kau bawa tabut hukum ke sana, ke belakang tabir itu, sehingga tabir itu menjadi pemisah bagimu antara tempat kudus dan tempat apa saudara? Maha kudus. Itu yang tabir yang kedua. Yang pertama saudara adalah ayat 36 sampai 37. Juga haruslah kau buat tirai untuk pintu kemah itu dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi dan lenan halus yang dipintal benangnya, tenunan yang berwarna-warna. Haruslah kau buat 5 tiang dari kayu penaga untuk tirai itu, dan kau salutlah itu dengan emas, dengan ada kaitannya dari emas. Dan untuk itu haruslah kau tuang 5 alas dari tembaga. Maksudnya apa? Saudara lihat saudara-saudara, kalau kita baca ini firman Tuhan, semuanya itu sama. Tapi yang membedakan saudara adalah digantung pada 4 posisi saudara, atau pada tiang yang membatasi ruang maha kudus. Kenapa itu dibatasi? Karena tempat itu tidak boleh sembarangan orang masuk. Yang masuk adalah imam besar Harun. Dia masuk pun juga dia harus pastikan dalam keadaan yang tidak berdosa. Kalau sampai dia masuk dan dia berdosa, maka dia pasti akan mati di sana. Nah, ada fakta dari para tokoh-tokoh Rabi Yahudi menyebut bahwa tabir ini tebalnya selebar tangan, ditenun dari 72 pintalan benang. Setiap pintalan terdiri dari 74 benang. Aduh, tebal sekali saudara. Tabir itu panjang 60 kaki atau 20 meter dan lebar 30 kaki, yakni 10 meter.
dan tebalnya 5 sampai 10 cm. Tabir itu sangat berat, oleh karena itu dibutuhkan banyak imam untuk menggesernya. Tapi menurut saya dan menurut Alkitab, soal digeser atau tidak digeser tidak terlalu penting. Yang penting adalah tempat itu tidak bisa dihampiri oleh orang-orang awam. Jadi saudara lihat, ini sebuah batasan yang sangat sakral. Yang bisa masuk hanya imam besar. Kenapa? Karena ruang Maha Kudus dipercaya dan diakui adalah tempat di mana Allah berdiam di situ. Jadi hanya imam besar saja yang bisa masuk ketemu Allah di sana. Tapi ketika saya dan saudara baca, ternyata ketika Yesus mati, ada salah satu fenomena yang luar biasa yang menjadi berkat untuk semua umat manusia di bawah kolong langit ini, yakni tabir bait Allah robek dari atas sampai ke bawah. Nah, apa sih hubungannya antara kematian Yesus dengan tabir bait Allah yang robek dari atas sampai ke bawah? Saya catat ada 2 saja. Yang pertama adalah Kristus adalah imam besar yang maha suci, yang hanya satu kali untuk selama-lamanya menebus semua manusia. Saudara lihat Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai 12. Alkitab berkata, perhatikan, tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk berapa kali saudara-saudara? 1 kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Jadi ketika Yesus mati, ada satu tangan saudara yang robek itu tabir dari atas sampai ke bawah. Dan saya percaya tangan itu adalah tangan daripada Allah sendiri. Amin. Sehingga yang bertemu dengan Tuhan bukan hanya imam besar saja, tapi saya dan saudara bisa ketemu Tuhan kapan saja. Amin. Bayangkan kalau Yesus tidak mati, itu tabir tidak dirobek, saya dan saudara tidak akan bisa berjumpa dengan Tuhan. Yang berjumpa dengan Tuhan hanya imam besar saja. Tapi Yesus sebagai imam besar yang sempurna, ketika dia mati saudara-saudara, itu dirobek, maka kita semua punya akses untuk bisa bertemu dengan Tuhan kapan saja. Amin. Dan ingat, Ibrani 9 ayat 24 sampai 26 berbunyi, sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus, perhatikan, buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya. Tetapi dia masuk ke mana? Tetapi ke dalam sorga sendiri, untuk menghadap hadirat Allah guna apa? Kepentingan kita. Saudara lihat di sini, kita ini sangat berharga sehingga Yesus ini menjadi pengantara bagi kita untuk kepentingan saya dan saudara. Jadi kalau kita jadi anak Tuhan, ada orang bilang kita tidak penting, Yesus bilang kita penting. Ada amin. Makanya kita penting sehingga dia masuk mengambil Allah menjadi perantara, supaya saya dan saudara ini bisa diampuni dan kita kembali punya relasi yang dekat dengan Allah, dan kita bisa menghampiri Allah kapan saja. Ayat 25. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun
masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Saudara bersyukur? Bersyukur. Kalau tidak kita semua ini tidak bisa ibadah begini, tidak bisa. Saya pun juga belum tentu bisa melayani Tuhan, jadi pendeta. Kenapa? Karena orang-orang pilihan, imam-imam saja yang bisa menghampiri Allah. Tapi hari ini setiap kita bisa menghampiri Allah. Makanya saudara sibuk kerja, jangan lupakan sisihkan waktu untuk menghampiri Allah. Jangan sisakan waktu, tapi sisihkan waktu untuk menghampiri Allah. Sebab akses telah dibuka 24 jam. Kapan saja saudara mau menghampiri, saudara bisa menghampiri Allah. Saudara lagi kerja di kantor, jam istirahat, habis makan siang, yang lain lagi gosip orang, saudara saat teduh dengan Tuhan. Tidak perlu tutup mata. Saudara cukup renungkan kebaikan Tuhan, menyembah dalam hati. Woi, Tuhan lihat dari surga, anak ini sungguh cinta kepada saya. Saudara lagi berdagang nih, pas lagi orang tidak datang untuk berbelanja. Saudara coba saat teduh dengan Tuhan merenungkan kasih dan kebaikan Tuhan. Saudara malam mau tidur nih, saudara saat teduh di kamar saudara renungkan tentang kasih dan kebaikan Tuhan. Saudara bangun pagi sebelum kerja, sebelum ke kantor, sebelum kuliah beraktivitas, hampiri Tuhan dalam saat teduh doa pagi dengan Tuhan. Saudara bisa menghampiri Tuhan kapan saja. Karena tabir itu sudah dirobek dari atas sampai ke bawah. Sehingga setiap kita punya akses untuk bertemu Tuhan. Ini luar biasa saudara. Makanya fenomena ini dicatat saudara di sepanjang kitab-kitab Injil. Karena Yesus mati membuka akses untuk kita kembali berjumpa dengan Tuhan kapan saja. Jadi kalau ada kesempatan untuk hampiri Tuhan, jangan banyak alasan lagi. Amin. Saya senang Jumat Agung, Paskah, hari Natal tuh semua orang Kristen datang ke gereja. Saya senang sekali. Kalau Tuhan datang hari itu, kita semua terangkat masuk surga. Tapi saudara-saudara, jangan ketemu Tuhan hanya di gereja saja. Tapi di rumah kita, di tempat kerja, di mana saja saya dan saudara bisa menghampiri Tuhan. Saya suka khotbah di satu tempat, itu kepala cabang BRI yang ada di Kupang punya tempat. Dia bilang, Pak Andre, saya dipindahkan tugas di mana saja, saya selalu minta izin pimpinan cabang yang ada di NTT untuk saya bikin satu sekat di ruangan saya. Jadi ketika jam istirahat selesai saya makan siang, saya doa di situ 15 menit saja, tidak lama-lama. Saudara bayangkan, orang kepala, gaji besar, uang cukup, tapi masih ingat Tuhan. Setiap kali dia dipindahkan tugas di mana, dia selalu bangun sekat di ruangan dia untuk bisa saat teduh. Dan ketika dia punya kamar, kantor itu saudara sudah terkunci pintunya, dia punya bawahan semua sudah tahu bahwa dia sedang beribadah kepada Tuhan. Kita bisa begitu atau tidak? Atau lebih banyak main TikTok? Lebih banyak lihat status orang? Lebih banyak main game? Lebih banyak main media sosial? Hati-hati saudara. Karena pengorbanan Tuhan hanya satu kali saja. Dia mati bagi kita, dan disitulah kesempatan akses terbuka untuk saya dan juga saudara.
Kalau Yesus tidak mati, semua itu tidak akan terjadi. Tapi karena dia mati, saudara-saudara, sehingga kita semua bisa menghampiri Tuhan. Coba lihat Bilangan pasal 1 ayat 51. Apabila berangkat, kemah suci harus dibongkar oleh orang Lewi. Dan apabila berkemah, kemah suci harus dipasang oleh mereka. Sedang orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Tidak boleh ada yang mendekat. Yang kerja itu barang, dan yang menghampiri Allah hanya keturunan suku Lewi. Kemudian Bilangan 3 ayat 10, Alkitab berkata, tetapi Harun dan anak-anaknya haruslah kau tugaskan untuk memegang jabatannya sebagai imam. Sedang orang awam yang mendekat harus apa? Dihukum mati. Nah, kalau kita hidup pada zaman itu dan Yesus tidak mati sampai hari ini, saya dan saudara tidak akan pernah bisa menghampiri Tuhan. Tapi karena dia mati, saya dan saudara kapan saja bisa menghampiri Tuhan. Amin. Bahkan tidak perlu repot-repot lagi bawa korban, sebab Yesus menjadikan dirinya adalah korban sendiri. Makanya dia diberi gelar anak domba Allah. Karena dia tidak mempersembahkan darah binatang atau darah korban, tapi dia mempersembahkan darahnya sendiri. Tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Amin. Saudara bersyukur? Harus bersyukur. Ini berkat lebih dari saudara dapat uang 1 triliun. Saudara dapat uang 1 triliun tapi Yesus tidak mati, buat apa uang itu? Saudara bisa senang-senang, tapi tidak bisa punya akses untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi Yesus mati, saudara, kita bisa punya akses untuk menghampiri Tuhan. Karena Allah ingin bangun relasi yang dekat antara Dia dengan kita dan kita dengan Allah. Ayo hampiri Tuhan ya. Di mana saja kita berada, hampiri Tuhan. Kalau saudara lagi mandi nih ya, coba memuji menyembah Tuhan di toilet atau kamar mandi. Tuhan ada di situ. Amin. Saudara pulang malam nih, lagi capek-capek kerja atau lagi kuliah capek nih, atau lagi usaha apapun, saudara menyembah Tuhan di atas kendaraan saya dan saudara. Tuhan ada bersama dengan kita. Bahkan Dia tinggal di dalam kehidupan saya dan juga saudara. Amin. Tapi baik Allah tidak menjadi batasan lagi bagi kita. Tapi kita punya akses kapan saja untuk menghampiri Tuhan. Ada satu ayat, Kolose 1 ayat 19 sampai 20. Ini firman luar biasa. Kolose 1 ayat 19 sampai 20. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia telah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Jumat Agung tahun ini pastikan saya harus berubah. Saya punya jam-jam doa dengan Tuhan, tidak boleh bolong. Harus berdoa dengan Tuhan setiap hari. Karena Tuhan tunggu kita setiap hari untuk bicara dengan Dia. Amin. Saudara lagi tumis sayur, lagi masak, Tuhan Engkau baik Tuhan. Terima kasih untuk berkat. Loh, Tuhan ada. Tuhan bukan ada di sayur bawang merah dan bawang putih di situ, tapi Dia ada bersama dengan saudara di situ. Makanya Amsal 15 ayat 3, mata Tuhan ada di segala tempat untuk melihat orang jahat dan orang baik. Jadi kalau mata Tuhan ada saudara, saya percaya hati Tuhan pun juga, hidup Tuhan ada dalam kehidupan saya dan juga saudara. Amin. Tak usah terikat dengan aturan-aturan manusia. Ibadah harus jam begini, ibadah harus jam begini. Tak usah. Saudara punya waktu kapan hampiri Tuhan, hampiri aja. Tidak usah lama-lama. Kalau saudara sibuk, Tuhan juga mengerti. Saudara cari makan, minum, uang dan lain sebagainya. Tapi jangan pernah bolong satu hari pun untuk menghampiri Tuhan. Harus hampiri Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saudara,
darah Kristus menyucikan hati nurani kita dari perbuatan sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ibrani 9 ayat 13 sampai 14. Firman Tuhan berkata, sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lebih mudah menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Sekali lagi, penekanannya saudara, ketika Yesus mati tebus kita dengan darahnya, itu menyucikan hati nurani kita. Kalau saudara baca surat-surat Paulus, dia berkata, aku melayani Tuhan sampai hari ini dengan hati nurani yang murni. Kenapa? Karena hati nurani itu penting. Ketika Allah mati bagi kita, saudara-saudara, disucikanlah hati nurani kita yang kotor, yang keruh. Supaya apa? Saya dan saudara itu sadar ada alarm yang berbunyi dalam diri kita bahwa kita harus menghampiri Tuhan dalam hal beribadah. Lagi-lagi, Yesus mati saudara untuk menyelamatkan kita supaya kita beribadah kepada Allah. Makanya Ibrani 10 ayat 25 berkata, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah yang biasa dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi apa? Nasihatilah satu dengan yang lain menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Jadi kita beribadah tujuannya persiapkan diri untuk apa? Masuk ke surga. Nanti surga itu turun menyatu dengan Yerusalem yang baru, maka jadilah langit dan bumi yang baru. Tidak ada air mata di sana, tidak ada pengeluhan di sana, tidak ada kematian di sana, tidak ada duka di sana. Yang ada adalah apa saudara? Kebahagiaan, sukacita, hidup bersama dengan Kristus selama-lamanya. Jadi kita harus rajin beribadah. Amin. Rasul Paulus berkata, latihan badani terbatas gunanya, tapi latihan rohani atau ibadah mengandung banyak janji untuk hidup yang hari ini dan juga hidup yang akan datang. Di surga ingat, pekerjaan kita adalah beribadah kepada Tuhan. Saya sudah ngomong ulang-ulang, kalau saudara tidak biasa betah ibadah di bumi, itu di surga saudara tidak betah itu. Karena di surga kita punya pekerjaan ibadah. Tidak ada khotbah di sana lagi. Saudara tidak bisa pelayanan lagi, makanya kesempatan melayani cuma ada di muka bumi. Kita akan memuji menyembah Tuhan terus di sana. Nah, bayangkan kalau di muka bumi tidak suka beribadah kepada Tuhan, aduh tidak bisa saudara. Tidak bisa. Malaikat udah tanda muka-muka yang bosan ibadah, dia udah tanda. Wih, tadi malam kita tidur susah. Musik di mana-mana. Saya bilang tiap hari kalau begini bagus. Tapi lagu rohani terus. Jangan lagu rohani hanya pas mengingat masa-masa kesengsaraan Yesus, Jumat Agung dan Paskah. Nanti udah habis itu dunia lagi yang berbunyi. Nanti masuk Desember lagi, rohani lagi. Jangan dong. Harusnya rohani terus. Amin. Isi token listrik itu untuk apa? Kidung-kidung rohani. Saya dengar orang karaoke nyanyi lagu salah-salah. Ganti dong dengan yang lain kalau kamu tidak hafal lagu. Lagu dunia kamu hafal, lagu rohani tidak hafal. Sampai ada gantung-gantung lampu paralel itu, lampu disco saudara. Itu gantung di kabel-kabel yang besar yang di pinggir jalan. Saya bilang ini kalau kena strong mati ini.
Ingat, kamu bukan orang yang ada di sebelah Yesus yang hari itu Yesus ingat dan bersama dengan dia di Firdaus. Ini tergantung di KPPLN maka selesai itu. Bikin acara model apa, model begini. Boleh, itu bagus ya. Saudara yang belum foto-foto pulang foto-foto. Kenang-kenangan itu. Iya toh? Tapi bukan hanya sampai di situ. Kita harus tahu bahwa ini peringatan kepada Tuhan kita yang mati bagi kita. Dia mati bagi kita, hati nurani kita disucikan, maka kita ayo beribadah kepada Allah dengan setia, dengan rajin, dan juga dengan tulus dan ikhlas. Ada amin? Jangan hanya rajin ibadah pas momen-momen begini. Nanti saudara disebut Kristen napas, Natal dan Paskah. Tapi ibadah terus, ada waktu ibadah. Kalau sampai saudara tidak bisa bangun, baru tidak usah datang gereja. Itu pun bisa ikut ibadah online. Tapi selama saudara masih bisa jalan datang ke gereja, apalagi saudara punya mobil, punya motor, ayo luangkan waktu 2-3 jam hari Minggu untuk datang ke gereja. Saudara tidak akan rugi. Percaya, saudara pulang, saudara bawa berkat dari Tuhan. Saudara kerja dari hari Senin sampai hari Sabtu, Tuhan akan memberkati segala pekerjaan kita. Kenapa? Karena saudara ingat ibadah dengan Tuhan. Alkitab berkata dalam perjanjian lama, orang yang setia beribadah kepada Tuhan, roti air minumannya akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Ayo setia beribadah dong. Semangat. Cinta Tuhan. Momen Jumat Agung, momen Paskah, buat kita mengingat bahwa Tuhan mati, hati nurani kita disucikan, dan kita bisa beribadah kepada Tuhan dengan setia. Saudara tidak perlu jadi seperti saya yang full timer jadi pendeta, yang tiap hari baca Alkitab 5 pasal, yang tiap hari harus datang reli doa di tempat ini, yang tiap hari harus yang namanya baca banyak buku. Tidak usah. Saudara cukup punya waktu yang secukupnya saja dengan Tuhan. Tuhan hargai itu, saudara. Ada 2 penerapan bagi kita. Yang pertama, kedatangan Kristus yang pertama adalah untuk menebus semua manusia. Tetapi kedatangannya nanti yang kedua kali akan menghakimi semua manusia. Maka berhentilah berbuat dosa, jangan salibkan Yesus kedua kali, tetapi sadarlah dan hidup dalam pertemanan. Penerapan yang kedua, kita hidup di masa anugerah yang luar biasa untuk bertemu Tuhan kapan saja dan di mana saja. Di gereja, di rumah, di kamar doa, di tempat kerja, di kampus, dan lain-lain. Maka pakailah kesempatan atau sisihkanlah waktu kita setiap hari untuk beribadah kepada Tuhan dengan setia dan benar. Amin. Selamat merayakan Jumat Agung. Tuhan memberkati kita semua pagi hari ini. Amin buat kebenaran firman.